Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini tim Sudut Mata TV akan ikut meliput kegiatan mini workshop pengolahan pasca panen kopi. Silahkan simak yang pecinta kopi, petani kopi, penggemar kopi. Silahkan tonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe ya. Robusta, karena Robusta ini tahan terhadap penyakit. Nah, awal perkebunan kopi di Subang. Nah, Bapak tahu nggak ini patung siapa? Nah, patung ini adalah patung Peter William Copeland. Nah, Peter William Copeland ini lahir di Madras, India pada tanggal 7 September 1902. Nah, Peter William Copeland ini beliau adalah keturunan dari sang ayah keturunan Belanda dan ibu keturunan India. Nah, beliau ini termasuk konglomerat dari dulunya, Pak. Makanya di sini banyak peninggalan kopi yang bekas dulu beliau gitu. Nah, dulu tuh perkebunan kopi dikuasai sama POC. Nah, langsung beralihlah POC karena sudah tidak sanggup untuk membayar produksinya, jadi diambil alih sama Peter William Copeland ini. Makanya dari Subang Utara sampai Subang Selatan itu banyak distrik-distriknya. Kalau misalkan Subang Utara itu distriknya ke Karet, terus Tebu. Kalau misalkan ke Subang Selatan ini ke perkebunan teh, terus kopi sama kina. Kalau di sini ada tanaman kina, Pak? Di daerah Cilusi? Ada ya? Enggak banyak. Nah, makanya jadi tanaman kina sama kopi teh itu peninggalan dari Peter William Copeland ini. Makanya nanti kalau misalkan main ke Museum Subang, nanti ada patung Peter William Copeland ini, Pak. Wisma ya? Di Wisma ya? Ya, di Wisma. Nanti di sana banyak, Pak, sejarah kopi di Subang itu sudah diceritakan semuanya. Nah, jenis-jenis kopi. Nah, mungkin yang paling awal paling ada Arabica, Robusta ya, Pak, yang paling awal. Namun ternyata kopi itu ada jenisnya lain. Yang pertama Liberica dan juga Excelsa. Nah, Liberica ini mah jangan ditanam di sini. Dulu tuh yang saya tahu ada di Malang, cuma daerah Cigoe, Pak. Daerah Cigoe itu lumayan banyak itu yang produksi Liberica. Kalau Excelsa ini yang saya temui itu di daerah Sumedang yang adanya. Nah, ini beberapa varietas kopi Arabica dan Robusta yang ada di Indonesia. Nah, ini varietas Arabica ada Segara Bentang, Linie, Tipika, Gayo, Kartika, Nusari. Yang mungkin Arabica di sini yang paling tahu apa? Paling tahu misalkan daerah sini mah Segara Bentang atau enggak Linie sama Tipika ya. Daerah sini mah. Nah, terus yang Robusta di sini. Nah, saya maksudnya ngeriset gitu, Pak. Soalnya dari wilayah Tasong Malang mungkin tanamannya sama di sini. Soalnya kan bekas dari si Peter William Copeland itu ya, Pak. Nah, jadi yang saya ketahui itu varietas kopi Robusta di sini ada 9 BP 936 yang di sini. Kalau yang lain mah jarang sih, saya belum meneliti juga. Nah, klasifikasinya kopi Arabica tumbuh di ketinggian 1000 sampai 200 mdpl. Makanya si kopi Arabica ini kalau misalkan di seduh ketika sudah jadi roast beef ya, itu sering muncul aroma dan rasa yang seragam, kayak maksudnya rasa yang lain gitu, Pak, kayak buah-buahan gitu sering muncul karena si tanaman kopi itu semakin tinggi dia tumbuh, maka si rasanya semakin banyak gitu kan. Kalau tanaman kopi. Nah, terus bentuk biji yang lebih menonjol dan tebal, makanya si biji Arabica dan Robusta bentuknya beda. Terus dari si urat ininya sama ini beda, Pak. Kalau Arabica kayak bentuk huruf S, kalau Robusta lurus. Oh, dia rasa lebih kompleks tingkat keasaman. Jadi Arabica kan ada hasil. Karena saya coba ada hasil.
Kayak uci. Kandungan kafeinnya antara 18 sampai 12 miligram. Nah, terus robusta tumbuh di ketinggian lebih rendah antara 500 atau 400 sampai 1000 itu masih masuk ya Pak. Di sini ketinggiannya berapa Pak? 1300-an kalau di puncaknya. Oh berarti cocok nanti tanaman arabica kalau misalkan ada. Nah cita rasa tidak sebanyak arabica, tingkat keasaman rendah, terus cenderung pahit, makanya dinamakan robusta. Robust itu artinya kuat, makanya si rasanya itu juga kuat pahit gitu Pak. Terus kandungan kafeinnya berkisar 18 sampai 20 mg. Jadi kalau misalkan disarankan kalau yang punya penyakit mah gitu, saya disarankan lebih baik mengkonsumsi yang arabica. Kalau misalkan yang robusta nanti asam lambungnya naik gitu. Nah, ini Liberica dan XLK perbedaannya. Kalau Liberica itu lebih apa ya, di bentuk ininya mojok gitu ya. Lebih kecil. Itu saya sudah bawa sih contohnya. Tumbuh di ketinggian 4000 sampai 1200. Jadi Liberica itu pertengahan dari kopi arabica dan robusta. Namun dia lebih sama persis kayak arabica karena rasanya asam, terus ada smoky gitu kan. Ketersediaan. Nah, ketersediaan ini Liberica sangat langka, terus harganya juga mahal. Saya beli kopi itu sekilonya 500.000. Waduh. Sekilonya 250.000. Rosginnya yang sudah disangrai itu 500.000. Makanya ketersediaan juga langka. Terus varietasnya juga ada di Liberica Filipina dan di Liberica Langsat. Makanya di daerah sini jarang ada tanaman Liberica gitu. Terus yang keempat Excelsa tumbuh di ketinggian 800 sampai 1800. Rasa putih dan sedikit pahit. Nah si Excelsa ini hampir sama-sama robusta gitu. Terus ketersediaan juga lumayan langka, harga sedang, walaupun langka tapi harganya sedang gitu Pak, jadi sama kayak robusta sama arabica. Varietasnya Excelsa Jawa sama Excelsa robusta. Nah sejauh ini kan tadi kata saya Excelsa ini adanya di wilayah Sumedang. Excelsa juga sama Liberica sudah dipakai buat kejuaraan World Champion antar negara Pak. Makanya dari negara luar kalau misalkan dikasih kopi yang dari Jawa Barat dia lebih suka karena lebih banyak rasanya gitu Pak. Makanya orang luar pengen gitu kalau misalkan dikasih kopi itu yang dari Jawa Barat gitu. Nah, cara perawatan tanaman kopi mungkin Siapa itu? Yang pertama penyiraman. Ini penyiraman ini mah di waktu kemarau aja ya Pak. Nah kalau penyiraman ini mah mungkin tanaman yang masih belum pendek makanya kalau udah besar-besar mah paling bisa dibuat orang gitu kan, kayak di Patapaan itu udah ada contohnya. Nah terus pemupukan, berikan pupuk seimbang yang mengandung nitrogen, fosfor dan kalium. Nah kalau pemupukan ini mah di kopi setahun cuma 2 kali, jadi tidak terlalu sering kalau di kopi. Bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia. Nah, yang jarang dilakukan paling ini ya Pak, pemupukan. betul. Kalau penyangan juga paling udah panen, asal panen baru di Kopi mandiri. terus ke Pamekasan, tapi Pamekasan juga jarang karena tadi kalau misalkan dipangkas lama lagi jenang kerjanya gitu. Padahal dari Pamekasan ini menentukan kualitas terus berat dari si kopi itu nanti tumbuhnya banyak atau enggaknya gitu. Karena kalau misalkan tidak dipangkas, otomatis si nutrisi yang nanti dari tanah yang menuju yang masuk ke cakar kopi itu jadi nggak kesebar gitu Pak, kesebar ke intinya tadi, jadi
tangkai yang sudah tua pun nanti kan terisi gitu, yang tidak produktifnya gitu gak dibuang. Kalau pemangkasan sendiri ketinggian berapa gitu dari pasca penanaman? Si pemangkasan tuh harus sudah segede gimana atau yang udah gede juga dipotong aja? Kalau udah ini sih Pak, kalau pemangkasan mah dilihat dari umur ya Pak, umur kalau misalkan udah berbuah, terus dari si tanamannya minimalnya itu kalau misalkan udah berumur 20 tahun, udah langsung mulai di pemangkasan. Di sini Pak umurnya udah berapa tahun? Udah kakek-kakek. Udah berapa keturunan ya? Nah, kapan pemangkasan dilakukan? Waktu pemangkasan kopi bervariasi tergantung jenisnya. Pemangkasan berat setelah panen dan rejuvenasi setelah panen besar akhir musim kemarau menjelang hujan, dilakukan pada bulan September dan Oktober dan bulan ayeuna ya Pak. Nah, terus pemangkasan bulan ayeuna berarti maksudnya pemangkasan produksi atau berat dilakukan setelah panen untuk membuang cabang tua tidak produktif atau yang terserang penyakit. Nanti cabang tua terus tidak produktif lah kaciri gitu kan ya, tidur daun oke ketinggalan jadi ada caan dari untuk produktif jadi tadi spekan gitu. Terus pemangkasan rejuvenasi dilakukan pada tanaman yang sudah tua dan produksinya menurun di atas 20 tahun. Tadi menurut di atas 20 tahun ya pada di pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan cabang baru. Biasanya dilakukan pada akhir tahun panen besar menjelang musim hujan. Nah, cara memetik cari kopi yang baik, karena biasanya nah padahal kalau misalkan cara memetik nanulus mah melakukan metode petik merah, terus memetik buah kopi yang matang sempurna. Terakhir petik satu persatu lalu tukar secara vertikal. Nah kalau si panen kopi nanti boleh dirarat gitu ya Pak. Nah supaya ini si pertumbuhan selanjutnya tidak terganggu. Soalnya umpami si cari kopi terus ke ala cukatnya kita mau dia mau kemana di lami beri ya nanti. Tapi kalau misalkan di ala gigi gitu kan baru nangkul, makanya bisa 1 tahun teh 2 kali panen. Ayo mah kan sekali atau sudah dirawat dia ya. Nah, pengolahan pasca panen kopi. Pak, ini dia ya. Kopi. Nah, pengolahan pasca panen kopi biasanya anu sering abdi diganti sering langsung ke penjemuran, tapi tidak ayah sesi penyortiran serang perambangan. Makanya si kualitas kopinya terus harganya kadang hilang dan sebentar nih Pak. Jadi sebelum si kopi ke penjemuran diusahakan kudu ayah tahap penyortiran serang perambangan dalam tapi yang dia gunanya kalau agar misalkan cari anu belum hijau dipisahkan gitu. Terus perambangan dia, tabungan perambangan itu sebetulnya kan memudahkan ke pas sortasi green bean terus jadi biasa gitu. Supaya anu sortasi kan kami ya mah ada lihat oke karena kami bisa anu baru nama. Jadi perambangan itu si nu awalnya kan apa dipijen dan bagusnya ternyata. Nah, penjemuran cari kopi terus membolak-balikan cari kopi jadi tidak lama kaos paren ya Pak kadang sama kadang di bolak-balik gitu supaya si kadang airnya turun terus merata pemikiran bolak-balik mau merata gitu. Jadi nggak perlu digiling dulu. Nanti Pak. Siap. Oke. Nah, proses pengolahan kopi. Pertama natural, tani, bobos, dan fermentasi. Anu sering
Iya mah paling dia mah ada yang banyak langsung digiring begitu kalau bisa digiringnya. Ya. Karena sering kalau langsung digiring teh sok aya muncul jika getah lendir ada gitu kan. Tapi proses ini jarang-jarang ya Pak natural mah mau begitu langsung dipanen terus digiring langsung dipacker gitu ya. Jarang. Tadi sebut natural sangat hanya polosnya tapi prosesan klasik. Aku disebut tapi kampung forma klasiknya cuma natural betul hanya saran polos mah itu proses eksperimental gitu Pak benar-benar zaman ayeuna gitu Pak ayeuna mah ieu kasebatan klasik kami fermentasi ieu prosesan anu zaman ayeuna itu modern prosesan natural metode pengolahan kopi tertua di mana seri kopi dibiarkan mengering secara utuh di bawah sinar matahari sebelum kulit dan lapisan buahnya dihilangkan. Terus ini metode pengolahan pasca panen di mana lapisan cilaki atau lendir manis. Nah, karena si honey itu kalau disebut honey karena pemilih arabica kayak aroma madu, rasa madu gitu teh. Karena sebabnya honey merasa jadi selendir itu sepat los madu ya gitu. Proses polos atau wasken proses metode pengolahan kopi yang melibatkan pencucian dulu untuk menghilangkan daging buah dan lendir. Nah sebetulnya hampir sama si polos ini prosesnya ya seperti itu gitu Pak. Cuman ada di proses polos ini ada pencucian sebelum tahap penjemuran. Jadi pencucian itu kan menghilangkan lendir aja Pak. Selanjutnya gitu. Pencucian terus direndam selama 6 jam sampai 12 jam direndam. Yang kedua fermentasi. Lama fermentasi bervariasi beberapa hari hingga 1 bulan. Nah fermentasi itu prosesnya jadi terus penambangan, penyampiran terus penambangan langsung maju ke Pak. Memang di kanu getongkeun aya nu angge ragi aya nu angge jus buah gitu Pak. Mulai strawberry teh di blender Pak dirabatkeun tadinya terus teh ditutup aya nu selama 1 bulan, aya nu 5 hari, aya nu 2 bulan, bertahun-tahun ge aya gitu. Fermentasi mah makana muncul teh rasanya banyak gitu Pak fermentasi terus peminat oge kalangan bensin atau peminat tadi fermentasi itu makanya sering misalkan kakak teh sok sering awas kerja fermentasi tentang kopi fermentasi atau wine Pak itu kan nanti wine tentang rasa anggur tentang kardalieur iya penjemuran kopi yang baik melibatkan penggunaan alas pemilih dia mah kelas di luar harapnya ya. Kayak angge terpal misalkan di rada luar gitu langsung bersentuhan sareng tanah gitu karena mah. Soalnya kalau langsung bersentuhan sareng tanah teh si rasa kopinya pomosnya tos digiling gitu ya. Jadi mangga pusat kita merasa teh jadi ada rasa tanah begitu bagian ya Pak together teh bagian dirasa gitu Pak rapi menyebar di semua rata kembali besar berkala untuk memastikan pengalihan yang merata. Nah terus kan di rumah kaca ayahnya Pak alat kadar airnya yang ngecek kadar air. Nah ini meter teh kamar yang jadi satu itu kami ngecek kadar airnya jadi si green bean ya si kopi bagus dan gas ya dicana dikubur gitu Pak. Nah kami murah saya berarti si kadar airnya harus menurun berarti diangkat 11 atau 12%, tapi lupa itu akurat gitu lama gitu. Cuma yang lebih akurat mah kadang-kadang sih karena alatnya Pak ada lumayan gede berarti alatnya paling penjemuran mah dia kadang lama angge nya
kada langsung tanah gitu di usaha mah bios ke angge non greenhouse dia ke sabios gitu mungkin nama eta sih supaya si rasana tetap aya gitu entah aya rasa tanahan soalnya kami udah nanti pas begitu janten pas badai karos tadi teh badai di roasting sok aya batu terus kayak ranting soalnya teh kami pas roasting sok mengaruhan oge teh. Nah, sortasi biji kopi karena di sortasi bapak kami nusuk nyortir ya menggunakan ayam biji seperti dia kerusakan oleh jamur kan sebabkan oleh jamur jadi disangkut terus pot cherry green bean masih terlindung oleh kulit cherry kopi karena kayak setengah yang kulit Aryan terus benda asing. Nah sering kita kami di gerakan makanya supaya batu sana nanti jadi tadi mengaruhi lagi kan rasa. Nah sortasi biji kopi adalah proses memilah dan memisahkan biji kopi green bean yang berkualitas baik dan biji yang cacat seperti biji yang rusak, tidak matang atau busuk sebelum masuk ke tahap pemanggangan. Tadi resminya apa? Jadi sebelum masuk ke tahap pemanggangan kada aya sortasi biji kopi lah. Jadi mau bapak-bapak apa mah terus minta bias saya sortir langsung digoreng ya misalnya di sangrai gitu ya. Nah, ternyata aya proses sortasi lah. Sortasi ge aya nu biasa mah nu kangge ngaleun ke kerusakan seperti skema ketika satu mesin tapi kada ku jangan wae sortasi manual atau hand sortasi biji kopi proses manual atau tangan untuk memilah biji yang mentah karena kalau misalkan kami ke mesin mah kada teh karena kada melibatkan istilah oge gitu. Nah dia sortasi ayatan manual dan mekanis. Nah sortasi ya teh gunana ke ngabedakeun si bentuk biji Pak. Jadi ada yang ngalir, ada yang ngagem. Nah jadi alat teh aya nu ku ayatan, sareng anu ku mekanis. Nah ku mekanisme dan menggunakan tangan ayatan terus grinder juga bisa digunakan untuk membantu proses sortasi manual berdasarkan ukuran. Ukuran teh dari mulai 3,5 mili, 55 sampai 8,5 atau pakai biji robusta. Makanya pemilihan nama teh aya 3 tahapan gitu Pak. Jadi no pertama bagus gelap, terus nu kadua berada sedang 5,5, terakhir biji 2,5. Nah kami dalam sortasinya sebenarnya masih sama objek itu fungsinya. Cuma dia lebih efisien. Dia mah paling bisa menghasilkan per kilo, tapi dia mah biasa kintalan gitu. Ini sortasi nanti. Soalnya udah lumayan oke. Di sortasi itu ada nolnya, rada capek. Sarang kami milih dulu Pak. Sok dulu ya. Nah penyimpanan GB yang baik. Penyimpanan green bean yang tepat membutuhkan badan terhadap udara di tempat yang sejuk, gelap, dan kering untuk menjaga kadar air ideal 11 sampai 12,5%. Nah, biasanya bapak-bapak nyimpan kopi sok langsung karung di plastika adanya. Nah, ternyata RTW sangat mempengaruhi dengan pelaksanaan gitu Pak. Makanya begitu kami penikmat supaya cek jelas si green nanti gambar jelas kami sering kayak cocok berarti biasanya kami dibuka karena ditutup masuk ada bau ruangan gitu makanya kudu penyimpanannya kudu laras gitu dipastikan jelas terus dikarungan gitu. Nah di penyimpanan oke, ulah nyampe nyentuh karena rantai diusahakan kada aya di amparan lah. Di amparan ada tapi disimpan di luar di meja malit gitu.
supaya si kadar airna teu naik deui. Pami si kadar airna naik deui teh pas di tahap roastingna moal berkah ya Pak. Itu lu biasa kan hasilkeun misalkan 1 kilo kan pami di roasting dan 800 gram ya penyusutna di 20% gitu ya. Nah kami naik kadar airna ya teh paling dia jantan kopi 700 gram kami kadar airna naik. Soalnya tadi kadar airna naik terus kamu rasa jadi yang iya lah kompres gitu Pak, jadi acak-acakan gitu. Nah ternyata faktor yang mempengaruhi rasa pada kopi teh, nah iya Pak, rasa dasar teh mulai dari pemilihan varietas benih atau jenis kopi ya Pak. Terus ke tempat, nah ke tempat tumbuhan dari faktor tanah, terus ketinggian, kemiringan, pohon naungan. Jadi sangat mempengaruhi terhadap si rasa kopi dia. Terus ke proses penyampaian kopi ternyata masih mempengaruhi kene. Proses penyampaian ada natural, terus pulmos, honey, ya terus wine gitu ya ternyata mempengaruhi oke. Terus maju ke tahap roasting, dia teh masih kene mempengaruhi wine oke kita kalau roasting. Saya badai tahu teh tahap roasting teh aya light roast, medium roast atau dark roast. Nah, ieu kan Pak contohna pas di roasting ieu teh medium roast Pak. Ieu teh light roast. Terus ke tahap brewing, nah metode itu kangge uji rasa dasar anu bade langsung dipasarkan ke konsumen. Jadi sebelum dipasarkan ke konsumen teh aya tes habib heula Pak. Jadi ke langsung ujuk-ujuk di customer ke konsumen gitu. Jadi kada aya tes habib heula biasana. Biasana tes habib teh nggunakeun metode tubruk. Soalnya kami metode lain mah pasti ada kecampuran rasa sanes. Nah metode tubruk teh metode anu memang awal munculna di Indonesia gitu. Nu sanes sama biasana aya misalkan kafe-kafe mah misalkan pesan Vietnam drip, terus teh latte gitu kan Pak. Nah itu campurannya jadi mau lebet ka si pas tes rasana gitu. Pasti kan kami ngetes rasana nggunakeunna iya pakai Tuhan anu tubruk anu asli Indonesia gitu ya. Makanya di tubruk ieu mah nanti malah rasana teh jadi keluar gitu Pak. Jadi mau aya campuran deui. Makanya si tubruk ieu disebutna metode brewing yang paling jujur karena disebut metode yang paling jujur karena tidak ada campuran naon deui gitu. Makanya proses kopi tubruk atau jujur. Jujur apa enggaknya bisa ketahuan dari nyeduh kopi apa katanya. Kopi jujur. Mungkin itu saja.